Di tahun 1962, seorang pria bernama Tony sedang bekerja di salah satu klub malam terbesar di kota New York. Ia bekerja sebagai seorang pelayan sekaligus petugas keamanan. Saat sedang berjaga, Tony melihat ketua gangster terkenal di kota New York masuk dan menitipkan topinya ke penitipan barang. Ketua geng tersebut sangat menyayangi topinya. Saking sayangnya, ia bahkan sampai mengancam jika topinya sampai hilang. Dari kejauhan, Tony yang mendengar ancaman itu pun dapat ide jahat. Ketika si ketua gangster ingin pulang dan meminta topinya lagi, dia marah waktu penjaga barang bilang kalau topinya telah hilang. Sambil emosi, ketua gangster mengancam, bila sampai besok mereka masih belum juga menemukan topinya, ia akan membakar klub ini. Mendengar ancaman tersebut, pemilik klub terpaksa menutup klubnya sementara waktu hingga masalah ini selesai. Saat tahu tempat kerjanya tutup akibat ulahnya, Tony pun merasa bersalah. Ia lalu pergi menemui ketua gangster di suatu bar untuk mengembalikan topinya. Saat bertemu ketua gangster, ia menjelaskan kalau dia merebut topi itu dari seorang pencuri. Namun sayangnya si pencuri berhasil lolos. Tony kemudian meminta agar ketua gangster mau memaafkan pemilik klub tempatnya bekerja. Ketua gangster yang mengira Tony adalah seorang pahlawan, lalu mengucapkan terima kasih dan memberinya uang. Kemudian Tony pulang ke rumah, ganti baju dan tidur. Tony tinggal bersama seorang istri yang bernama Dolores serta kedua anaknya. Sore hari saat bangun tidur, Tony melihat Dolores membuat minum untuk dua tukang pipa berkulit hitam yang sedang memperbaiki keran air di rumahnya. Setelah dua tukang kulit hitam tersebut pergi, Tony langsung membuang gelas bekas mereka. Hal ini dikarenakan pada tahun 1962 itu rasisme di Amerika masih sangat parah. Belum ada undang-undang tentang kesetaraan manusia. Orang-orang kulit putih masih menganggap orang kulit hitam derajatnya lebih rendah dari mereka, termasuk Tony. Hingga Tony pun tidak rela jika harus minum di gelas bekas orang kulit hitam. Kini tempat Tony bekerja masih tutup karena pemilik trauma dengan ancaman ketua gangster kemarin. Kini Tony pun menjadi seorang pengangguran. Siang itu ia mendapat telepon dari kenalannya. Di telepon, Tony ditawari pekerjaan untuk menjadi supir pribadi seorang pianis terkenal bernama Don Charlie atau biasa dipanggil Doc. Mendengar tawaran tersebut, Tony tertarik, lalu meminta alamat rumah Doc. Keesokan harinya, Tony datang ke rumah Doc. Doc keluar menemui Tony. Ketika mereka bertemu, Tony terlihat terkejut karena Doc ternyata adalah orang berkulit hitam. Selain berkulit hitam, Doc menggunakan pakaian yang sedikit aneh, bahkan sikapnya pun aneh. Doc memberitahu Tony bahwasanya ia berencana melakukan tur keliling Amerika selama 8 minggu. Karena itulah dia butuh sopir sekaligus orang yang bisa mengurus jadwal perjalanannya. Doc mencari orang yang juga bisa mencuci serta menyetrika baju-bajunya dengan bayaran $100 per minggu. Namun Tony menolak. Ia tak rela kalau ia harus menjadi pelayan orang kulit hitam. Prinsip Tony sangatlah kuat. Ia adalah orang yang memegang teguh prinsipnya apapun yang terjadi. Tetapi ketika Doc menaikkan bayarannya menjadi $125 per minggu, Tony langsung menyetujuinya. Hari itu, tur pun tiba. Pihak manajemen Doc lalu memberikan kunci mobil pada Tony.
Mereka juga memberikan sebuah buku yang berjudul Green Book. Buku tersebut berisi rute jalan, rekomendasi restoran, serta daftar penginapan yang memperbolehkan orang kulit hitam masuk. Dan tugas Tony sebagai supir dimulai. Sepanjang perjalanan, Tony kesal karena Doc selalu protes dengan apa yang dilakukan Tony. Dari awal, Tony sudah tidak menyukai orang berkulit hitam. Ditambah Doc yang berperilaku demikian, sekarang Tony semakin membenci orang berkulit hitam gara-gara Doc. Akhirnya, mereka tiba di kota Pittsburgh, Pennsylvania untuk tur pertama. Mereka duduk bersama dua rekan pengiring musiknya, lalu tampil di hadapan para orang kulit putih. Please welcome the Don Shirley. Melihat kehebatan Doc bermain piano, Tony terkejut. Ia tak menyangka orang berkulit hitam bisa bermain piano sehebat itu. Pada tur selanjutnya, Tony menempatkan diri untuk memeriksa piano yang akan digunakan Doc nanti. Ketika Tony melihat piano Doc, piano tersebut begitu kotor. Kemudian Tony meminta salah satu petugas mengganti piano tersebut. Tapi si petugas itu menolak dan mengatakan kalau piano itu kotor cocok untuk orang berkulit hitam seperti Doc. Tony yang mendengar jawaban si petugas tadi langsung kesal dan langsung memukulnya. Selesai pertunjukan, mereka berdua pergi ke kota selanjutnya. Seperti biasa, Tony selalu dibuat kagum dengan permainan piano Doc. Namun Tony mulai berpikir, kenapa Doc mau tampil menghibur orang-orang berkulit putih, padahal mereka selalu merendahkannya. Keesokan hari pada tur berikutnya, Doc disambut baik oleh para pengunjung kulit putih, berbeda dari tur-tur sebelumnya. Setelah Doc membawakan satu lagu, Doc kemudian meminta waktu istirahat. Di saat Doc ingin ke kamar mandi, salah satu pelayan restoran tersebut melarangnya menggunakan toilet tersebut dan menyuruhnya menggunakan toilet khusus orang berkulit hitam. Doc merasa terhina, lalu mengajak Tony pulang ke penginapan hanya untuk buang air kecil. Saat kembali ke acara tersebut, Tony bingung kenapa Doc masih bisa tersenyum dan menyapa orang-orang berkulit putih tanpa terlihat sakit hati. Salah satu pengiring musik kemudian memberitahu Tony bahwa ini bukan kali pertama Doc direndahkan. Doc sudah terbiasa, bahkan bisa dibilang sudah terlatih menahannya. Teman Doc juga meminta Tony untuk bersiap-siap jika kedepannya pasti akan ada perlakuan rasis yang lebih parah dari ini. Keesokan harinya, Tony menulis surat untuk istrinya. Ketika Doc membaca surat tersebut, ia mengatakan kalau tulisan Tony jelek. Lalu kemudian, Doc membantu menulis ulang dengan kata-kata yang lebih romantis. Dan dari momen itulah, mereka berdua mulai akrab. Saat surat Tony sampai, istrinya tersentuh membaca surat tersebut. Hari ini, Tony dan Doc sampai di salah satu hotel di kota Memphis. Waktu mereka mau masuk ke dalam, Tony kebetulan bertemu dua temannya. Kedua temannya heran melihat Tony bekerja untuk orang berkulit hitam. Mereka mengira Tony sedang kekurangan uang. Lalu salah satu temannya menawarkan Tony pekerjaan. Namun dengan sopan, Tony menolak tawaran tersebut. Malam harinya,
Tony mendapat telepon dari temannya tadi. Ia mengajak ketemuan di sebuah bar. Saat keluar kamar, ia bertemu Doc. Doc mengira Tony berencana menerima pekerjaan dari temannya tadi. Lalu Doc pun langsung menaikkan gaji Tony 2 kali lipat, asalkan Tony tetap menjadi asistennya. Tony kemudian mencoba menjelaskan kepada Doc kalau saat ini ia hanya akan bekerja dengan Doc hingga tur selesai dan berjanji tidak akan menerima tawaran pekerjaan dari tempat lain meski ditawari bayaran tinggi. Doc pun lega mendengar penjelasan Tony barusan. Sepulang dari bar, Tony mengajak Doc mengobrol di lobi hotel. Di sana, Doc menceritakan awal mula dia bisa menjadi pianis terkenal sampai sekarang. Dulu, ketika sedang bermain piano di sebuah bar, seorang pianis berkulit putih menyukai permainannya, lalu memberikan Doc pekerjaan di salah satu perusahaan rekaman untuk bermain musik klasik. Musik asli orang berkulit putih. Sejak itulah Doc terus memainkan musik klasik. Kemudian Tony memberi masukan kepada Doc agar mencoba memainkan musik sesuai keinginannya, yaitu musik jazz. Tony memberitahu bahwa sebenarnya yang orang-orang suka dari pertunjukan Doc bukanlah musik klasiknya, tetapi karena mereka suka melihat cara Doc bermain piano. Menurut Tony, permainan piano Doc sangat mengagumkan. Mendengar semua support dari Tony, Doc merasa senang. Namun bagaimanapun, Doc sudah dikontrak hanya untuk bermain musik klasik. Selesai pertunjukan di kota Memphis, mereka berdua melanjutkan perjalanan ke kota berikutnya. Di tengah perjalanan, mobil Tony diberhentikan 2 orang polisi. Salah satu polisi lalu menyuruh Tony keluar dan terus menginterogasinya. Mereka menganggap Doc adalah seorang buronan karena ia berkulit hitam, dan juga mengira Tony adalah kaki tangannya. Tony pun marah, lalu langsung memukul polisi tersebut. Mereka berdua ditangkap dan dimasukkan ke dalam sel kantor polisi. Doc berusaha bertanya, kenapa dia juga ikut di penjara. Menurut Doc, ia tidak salah apa-apa. Sayangnya, tak ada satupun polisi yang mau menjawab pertanyaan Doc. Dengan rasa kesal, Doc mengancam akan menuntut pihak polisi jika dia tak diizinkan menelpon pengacaranya. Mendengar ancaman tersebut, para polisi akhirnya mengizinkan Doc untuk menelepon. Tak lama kemudian, terlihat kepala polisi sedang menjawab telepon seseorang sambil ketakutan. Polisi tersebut lalu meminta maaf dan berjanji akan segera membebaskan Doc. Melihat kepala polisi ketakutan, Tony penasaran siapa sebenarnya orang yang ditelepon Doc. Setelah bebas, mereka kembali melanjutkan perjalanan. Di situ, Doc langsung merasa marah pada Tony. Karena akibat perbuatan Tony, ia sampai harus meminta bantuan pada adik Presiden Amerika Serikat yang sekarang menjabat sebagai Kejaksaan Agung, hanya untuk membebaskan mereka berdua dari penjara. Mendengar hal barusan, bukannya minta maaf, Tony malah ketawa. Awalnya semua terdengar seperti obrolan biasa, sampai Tony berkata bahwa Doc adalah seorang sultan dengan banyak harta, tinggal di rumah mewah, serta memiliki hidup sempurna. Ketika mendengar hal itu, Doc marah besar, lalu turun dari mobilnya. Tony pun bingung, kemudian mengejarnya. Dengan emosi, Doc mengatakan kalau Tony tak tahu apa-apa soal kehidupannya. Meski tinggal di rumah mewah, namun selama ini Doc sendirian. Di penjara, orang-orang berkulit putih yang telah membayarnya dan menjadikannya boneka penghibur. Mereka memang menghormati Doc di atas panggung, tetapi ketika pertunjukan berakhir,
Semua orang berkulit putih kembali memperlakukan Doc sama seperti mereka menghina para orang berkulit hitam lainnya. Doc kesepian. Tak ada satupun orang kulit putih yang mau menjadi sahabatnya. Bahkan, orang kulit hitam juga menjauhi dia karena menganggap sifat Doc mirip dengan orang berkulit putih. Dari dulu, Doc selalu sendirian tanpa teman, tanpa keluarga, tanpa saudara, dan mendengar curahan hati sang pianis itu, Tony hanya bisa terdiam. Selama ini ia iri dengan Doc. Kenapa orang berkulit hitam rendahan seperti Doc bisa punya banyak uang, padahal kerjanya hanya main piano saja. Sementara Tony harus bekerja keras banting tulang demi menghidupi keluarganya. Dari cerita Doc barusan, Tony langsung sadar, setinggi apapun jabatan atau sebanyak apapun harta yang orang kulit hitam miliki, hidup mereka tetap jauh lebih berat dibandingkan Tony. Setelah puas meluapkan isi hatinya, Doc pun kembali masuk ke dalam mobil. Mereka berdua kemudian melanjutkan perjalanan. Keesokan harinya, sampailah mereka di tujuan akhir tur, yaitu restoran elit di kota Birmingham. Di sana, lagi-lagi Doc mendapat perlakuan rasis. Manajer restoran memberikannya ruang tunggu di dekat dapur, sedangkan kedua pengiring musik Doc justru disediakan ruang tunggu pribadi yang mewah. Melihat perlakuan itu, Tony cuma bisa bersabar. Di dalam restoran, saat Tony sedang makan malam, dua pengiring musik Doc datang dan duduk bersama Tony. Salah satu pengiring musik itu bercerita bahwa sebenarnya tanpa perlu mengadakan tur keliling Amerika, ia sudah memiliki banyak uang. Alasan kenapa dia membuat tur ini adalah untuk membuka hati seluruh orang berkulit putih bahwasanya orang berkulit hitam juga berhak diakui dan diperlakukan setara dengan orang berkulit putih. Tak lama kemudian, Doc menyusul masuk ke dalam restoran. Saat Doc mau bergabung bersama mereka, Doc pun diusir. Pelayan menjelaskan bahwasanya di sini orang berkulit hitam tak boleh masuk. Lalu Tony mencoba menegosiasi pada manajer restoran untuk memperbolehkan Doc makan di dalam malam ini saja. Tetapi manajer tersebut tetap tidak mengizinkannya. Dan sebagai permintaan maaf, manajer akan menyiapkan sebuah meja di taman belakang agar Doc bisa makan di sana. Doc pun menolak sambil mengancam akan membatalkan konsernya di restoran tersebut jika dia tak diizinkan makan di dalam bersama orang kulit putih lainnya. Mendengar ancaman Doc barusan, manajer itu pun kemudian mengajak Tony berbicara empat mata. Di sana, ia berusaha menyogok Tony agar mau membujuk Doc untuk makan di luar. Baginya mengizinkan satu orang kulit hitam makan di dalam restoran sama saja seperti mengizinkan binatang makan di piring emas. Ketika Tony ingin memukul manajer itu, Doc datang lalu menyuruhnya berhenti, dan ia berkata, kali ini dia akan menuruti saran Tony. Bila Tony ingin melihatnya tampil, maka Doc bersedia makan di luar. Namun jika Tony tak mau, maka Doc akan membatalkan konser terakhirnya ini. Mendengar hal itu, Tony begitu sedih. Akhirnya Tony sadar, sesulit apa kehidupan yang Doc jalani selama ini. Setelah mempertimbangkannya, Tony memutuskan untuk pergi dari sana dan membatalkan konser tur terakhir mereka. Saat mereka pulang, Doc mengajak Tony makan di sebuah bar khusus orang berkulit hitam. Selesai makan, seorang pelayan bertanya, kenapa mereka berdua memakai jas, padahal cuma mau makan di bar saja. Di situ Tony menjelaskan kalau Doc adalah seorang pianis terkenal. Harusnya sekarang dia tampil di restoran mewah, tapi dia lebih memilih makan di bar ini karena makanan di sana tak enak. Mendengar bar kecilnya dipuji, sang pelayan merasa tersanjung.
Ia kemudian meminta Doc bermain piano dan menghibur seluruh pengunjung sebagai bayaran makanannya. Semua orang terlihat sangat menyukai penampilan Doc. Bahkan, para personil band di bar tersebut sampai mengajak Doc duet bareng mereka. Dan untuk pertama kali dalam seumur hidupnya, ia merasakan bagaimana rasanya bersenang-senang tanpa harus berpura-pura tersenyum. Selesai bersenang-senang, Doc dan Tony pun pulang. Di malam Natal ini, banyak sekali hal baik yang mengubah cara pandang mereka berdua tentang arti kehidupan. Di tengah jalan, terjadilah badai salju. Ketika Tony ingin mencari penginapan terdekat, Doc menolak. Ia mengatakan bahwa Tony harus sampai di rumah malam ini juga untuk merayakan Natal bersama keluarganya. Doc kemudian menyetir menggantikan Tony. Setelah menempuh perjalanan panjang, mereka berdua akhirnya sampai di depan rumah Tony. Tony pun mengajak Doc untuk masuk ke dalam menemui keluarganya. Namun Doc sadar diri dia adalah orang kulit hitam. Kehadirannya pasti akan membuat keluarga Tony merasa tak nyaman. Doc lalu memilih pergi dari sana. Saat tiba di rumah, Doc kembali menjalani kehidupan seperti semua, hidup kesepian, tanpa keluarga, tanpa sahabat. Ketika ia teringat ucapan Tony bahwa Doc punya pilihan, ia bebas melakukan hal apapun yang dia suka walaupun hanya hal-hal kecil. Ia lalu memutuskan pergi ke rumah Tony, sementara di rumah Tony sedang makan malam bersama keluarganya. Tony mendengar suara ketukan pintu. Ketika dibuka, ternyata teman Tony datang berkunjung. Saat ia ingin menutup pintu, dia kaget melihat Doc ada di luar. Tony sangat senang, akhirnya Doc mau datang. Ia kemudian mengenalkan kepada keluarganya, dan tanpa diduga, seluruh keluarga Tony bisa menyambut hangat kehadiran Doc. Keluarganya yakin Doc pasti adalah orang yang baik karena telah berhasil mengubah Tony yang dulu membenci orang kulit hitam, sekarang justru malah bisa berteman baik dengan Doc. Istri Tony lalu memeluk Doc sambil mengucapkan terima kasih. Terima kasih sudah membantu Tony menulis surat cinta untuknya. Kini tujuan Doc telah tercapai. Ia berhasil mengubah hati orang kulit putih, meski hanya keluarga Tony. Dan film pun berakhir. Trying hard not to jump, not to move too fast. But we could go all in. We could be in love by the end of the night. Sitting here talking, kissing your lips and I'm coming alive. Or we could start running, make a list of ways that the time just isn't right. Or we could go all in. Yeah, we could be in love by the end of the night, by the end of the night.